Ayat hari ini adalah Markus 9, ayat 25-29. Mari kita baca bersama. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Amin. Bagaimana jika Anda melihat kembali kehidupan yang telah Anda jalani sejauh ini? Kapan saat tersulit dalam hidup kita? Seorang novelis bernama Kim Yong-ha, dalam kumpulan esai terbarunya, Satu Kali Kehidupan, mengenang hidupnya seperti ini. Saat masih muda, saya mengira hidup itu seperti sistem prabayar. Saya pikir jika saya membayar masa kini dengan belajar mati-matian, sampai masuk ke sekolah yang bagus, saya akan diberi masa depan yang layak sebagai imbalannya. Saya pikir jika saya begadang semalaman menulis novel dan merusak tubuh saya akan menerima masa depan yang nyaman sebagai imbalannya. Seperti halnya sulit saat mendaki bukit, tetapi nyaman saat menuruni. Saya pikir kesulitan dan usaha harus dilakukan di awal, dan buahnya akan dipetik di paruh kedua kehidupan. Namun, sekarang saya melihat, hidup saya sepertinya adalah sistem pascabayar. Masa kecil saya justru gratis, dan sekarang saya sedang membayar tagihannya. Dan sepertinya saya harus membayar harga yang lebih mahal dari tahun ke tahun. Demikianlah seorang penulis merefleksikan hidupnya. Bagaimana dengan hidup Anda? Apakah hidup Anda seperti kehidupan prabayar, di mana Anda membayar banyak di awal kehidupan, mengalami kesulitan dan penderitaan, lalu menjadi nyaman di paruh kedua? Atau apakah seperti kehidupan pasca bayar, di mana Anda menderita di paruh kedua karena terlalu boros di awal? Penulis ini mengenang bahwa saat ia kelas 3 SMA, ia mengira itu adalah masa tersulit dalam hidupnya. Kemudian, saat di militer, ketika bertugas di pos jaga garis depan di pagi hari yang dingin, ia juga berpikir, ini pasti saat tersulit dalam hidupku. Kemudian, setelah menjadi penulis, setiap kali saldo rekeningnya menjadi nol dan ia harus menulis surat mendesak dan memohon kepada penerbit untuk pembayaran naskah, ia percaya bahwa penderitaan di masa mudanya akan membawa kenyamanan di masa depan. Namun, sekarang ia melihat kembali dan mengaku bahwa saat itu pun ia belum mengalami penderitaan yang sesungguhnya. Penderitaan yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Apakah Anda bisa merasakan pengakuan penulis ini? Ketika kita mengalami masa-masa sulit, kita cenderung berpikir bahwa itu adalah saat yang paling sulit. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mengubah pikiran kita bahwa ternyata tidak selalu seperti itu. Hidup justru menjadi semakin sulit. Ketika kita melewati satu rintangan, kita berharap rintangan berikutnya akan lebih mudah dilewati atau tidak akan datang sama sekali. Tetapi ketika kita melihat kembali kehidupan, tampaknya rintangan berikutnya yang menunggu selalu lebih sulit. Seiring bertambahnya usia, kita mungkin berpikir pada titik tertentu kesulitan atau kekhawatiran yang biasa akan hilang dan kita akan menjadi mahir dalam menanganinya. Tetapi kenyataannya kita mendapati diri kita sama sekali tidak seperti itu. Sebaliknya, hal-hal yang semakin sulit terjadi dan kita mengalami kesulitan yang tidak terduga. Bukankah itu hidup kita? Sesuatu yang tidak pernah menjadi lebih mudah dan tidak pernah kita kuasai, bukankah hidup yang kita jalani juga seperti ini? Lalu apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan seperti ini? Mari kita lihat bersama melalui pengalaman para murid yang muncul dalam nas hari ini. Dalam nas hari ini, para murid mengalami pengalaman yang aneh. Seorang ayah membawa anaknya yang kerasukan roh jahat, dan karena Yesus tidak ada, sepertinya ia meminta para murid untuk mengusir roh jahat itu. Namun para murid tidak dapat mengusir roh jahat itu. Ini sebenarnya adalah hal yang sangat aneh, karena para murid sebelumnya memiliki pengalaman mengusir roh jahat dengan sangat sukses. Ketika Yesus mengutus mereka berpasang-pasangan, mereka telah berhasil menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Tetapi sekarang, hal itu tidak berhasil. Para murid sama sekali tidak dapat memahami situasi ini, di mana sebelumnya berhasil, tetapi sekarang tidak. Keadaan para murid saat ini mungkin sama dengan apa yang kita alami dalam hidup. Kita pernah melewati satu rintangan sebelumnya.
Seharusnya jalan yang datar muncul, tetapi setelah melewati satu gunung, kita dihadapkan pada gunung yang lebih tinggi di depan kita. Sama halnya dengan para murid. Ketika mereka mengusir roh jahat sebelumnya, mereka berhasil menanganinya. Tetapi roh jahat yang mereka temui kali ini mungkin sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Para murid akhirnya tidak dapat mengusirnya. Hidup memang seperti ini. Begitu pula dengan kehidupan iman kita. Masalah yang semakin sulit dan lebih besar seringkali muncul. Orang-orang berharap bahwa kehidupan seorang beriman pada awalnya sulit, tetapi akan menjadi lebih mudah seiring dengan matangnya iman mereka. Namun, saya sangat menyesal harus mengatakan ini. Tetapi kenyataannya seringkali sebaliknya, dan sebagian besar adalah sebaliknya. Semakin kita berusaha untuk berjalan bersama Tuhan dan menjalani kehidupan sebagai murid, semakin banyak keberanian dan energi spiritual yang dituntut dari kita. Dan tugas yang lebih sulit, tanggung jawab yang lebih berat seringkali diberikan. Kita mungkin berpikir, saya sudah cukup terlatih, sekarang saya bisa hidup dengan memanfaatkannya. Tetapi, kita masih membutuhkan lebih banyak pelatihan. Kita mungkin merasa iman akan datang secara alami sekarang, tetapi situasi yang menuntut kita untuk membuat keputusan yang lebih teguh masih terus muncul. Kita mungkin berpikir kehidupan iman akan berjalan seperti air mengalir tanpa perlu niat khusus. Tetapi kenyataannya, kehidupan iman kita menuntut kita untuk lebih menguatkan hati dan lebih berdedikasi untuk menjaga iman. Kehidupan orang percaya bukanlah sesuatu yang alami seperti liburan musim panas, melainkan serangkaian pelatihan yang berkelanjutan, keputusan yang diperkuat, dan pengabdian yang lebih intens. Lalu mengapa Tuhan menuntun hidup kita seperti ini? Setelah melewati satu gunung, mengapa Dia tidak memberikan jalan yang datar, tetapi mengizinkan kehidupan dengan gunung yang lebih tinggi? Alasannya hanya satu, bukan untuk membuat kita menderita, tetapi untuk terus menumbuhkan dan mendewasakan kita. Tuhan tidak memberikan kehidupan yang bebas dari kekhawatiran dan masalah kepada orang-orang percaya. Terkadang Dia membuat kita frustrasi, membuat kita terus tegang, membuat kita jatuh ke dalam perenungan yang serius, dan bahkan mendorong kita ke jalan buntu. Alasannya hanya satu, Dia ingin menumbuhkan kita di jalan buntu itu. Kita seringkali berpaling ke sana kemari, dan Dia membuat kita tidak bisa berpaling ke tempat lain selain kepada Tuhan satu-satunya. Dan dalam proses itu, Dia mengizinkan kita mengalami kehidupan seperti ini, agar kita dapat mengalami Tuhan secara mendalam dan bertumbuh. Melalui ini, kita terus bertumbuh dan berkembang. Mungkin akan baik jika kekhawatiran berhenti, tetapi jika kekhawatiran berhenti, kita tidak akan bertumbuh lagi. Bagaimana pertumbuhan dalam kehidupan iman terjadi, dan apa inti dari pertumbuhan itu? Ini juga hanya satu hal. Mari kita baca bersama ayat 28 dan 29 dari nas kita hari ini. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Amin. Metode dan inti dari pertumbuhan adalah doa. Yesus mengajarkan metode yang sangat jelas dan mendasar kepada para murid yang mengalami kegagalan dan ketidakmampuan. Dia menegaskan bahwa jenis ini sama sekali tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kita terkadang berbicara tentang pengetahuan atau pengalaman yang telah kita kumpulkan selama hidup dan mencoba untuk bersandar padanya, tetapi Tuhan tidak berbicara tentang pengalaman atau pengetahuan, melainkan tentang doa. Ada kalanya Dia mendorong kita ke jalan buntu yang tidak dapat kita selesaikan dengan pengalaman dan kemampuan kita. Dan pada saat itulah Dia membuat kita tidak punya pilihan selain berdoa. Ketika kita melihat gunung yang lebih tinggi menghadang setelah melewati satu gunung, Dia membuat kita merasakan tidak ada jalan lain selain doa, sehingga kita dapat hidup dalam berkat melalui doa. Dia menekankan doa saat menjalani kehidupan, di mana hal-hal yang semakin sulit datang, dan rintangan yang lebih tinggi mendekat, kita menyadari bahwa tidak ada jalan lain selain doa. Coba lihat kembali masa-masa sulit yang telah berlalu. Setiap kali, Anda pasti telah melewati rawa dan rintangan itu sambil mengakui, saat tersulit dalam hidupku adalah sekarang. Tetapi bagaimana Anda melewati rintangan itu dan keluar dari rawa itu? Apakah Anda mengandalkan pengalaman atau koneksi? Tidak, Anda berdoa. Tidak ada yang lain selain doa. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan rintangan yang akan kita hadapi di masa depan? Jawabannya juga doa. Tidak ada yang lain selain doa.
Meskipun kita mungkin merasa, mengapa hidupku selalu membuatku terengah-engah? Tuhan kita ingin mengajarkan kita melalui kehidupan yang membuat terengah-engah itu bahwa jika kita berdoa, kita dapat mendaki gunung itu dan bertemu Tuhan lebih dekat. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh saat itu, dan kita harus terus berdoa tanpa henti sekarang. Jika tidak, hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita, dan kita akan tetap berada di tingkat anak-anak. Kita tidak akan punya pilihan selain menjalani kehidupan yang stagnan, hanya mengenang kesuksesan di masa lalu. Itu berarti tidak ada lagi yang terjadi dalam hidup kita, dan kita akan berhenti di situ. Hati Bapa yang tidak sepenuhnya menghilangkan penderitaan dan kesulitan adalah untuk menumbuhkan iman kita melalui doa dan membuat kita menikmati hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Ketika penderitaan datang, yang harus kita ingat adalah doa. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan saat berdoa. Mari kita baca bersama 1 Korintus 10 ayat 11. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ini adalah firman yang harus selalu kita ingat saat berdoa. Ketika rintangan tinggi atau rawa yang dalam muncul di hadapan kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita alami berada di bawah kendali Allah yang cermat dan sempurna. Oleh karena itu, rintangan yang kita hadapi sama sekali bukan sesuatu yang tidak dapat kita tanggung. Allah tidak pernah mengizinkan kita dicobai melampaui apa yang dapat kita tanggung. Karena itu, kita harus memiliki iman bahwa rintangan yang kita hadapi saat ini dapat kita tanggung dengan baik. Alasan mengapa intensitas kesulitan dalam hidup terasa semakin kuat adalah karena kita telah bertumbuh lebih dari sebelumnya. Karena kita dapat menanggungnya, Tuhan memberikan rintangan yang lebih tinggi, dan melaluinya, Dia membuat kita bertumbuh lebih lagi. Sesuai dengan tingkat pertumbuhan kita, Tuhan yang memerintah dan menguasai seluruh alam semesta mengizinkan ujian dan kesulitan. Ujian selalu merupakan sesuatu yang dapat kita tanggung. Dan melalui ujian itu kita dapat bertumbuh lebih lagi. Saat mengalami ujian yang dapat ditanggung, kita dapat maju dengan iman dan keyakinan yang lebih kuat. Menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan memiliki iman yang lebih dalam saat melewati rintangan yang lebih besar adalah kita yang berada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda percaya bahwa penderitaan dan ujian yang Anda alami saat ini berada di bawah kendali sempurna Tuhan. Dan saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda percaya bahwa kita cukup mampu untuk menanggung semua ini. Jika kita menanggungnya sambil berdoa, kita akan segera dapat maju ke tingkat berikutnya, ke level yang lebih tinggi. Jemaat yang terkasih, beginilah hidup ini. Hidup kita adalah tentang melewati satu rintangan demi rintangan. Di setiap rintangan itu, ada kendali sempurna Tuhan, dan Dia hanya memberikan ujian yang dapat kita tanggung. Pandanglah kesulitan yang Anda alami saat ini dengan mata iman. Percayalah bahwa Tuhan telah membukanya karena Anda dapat menanggungnya. Tuhan berharap kita bertumbuh di dalam kendalinya yang sempurna. Kita sedang bertumbuh saat kita melewati rintangan. Kita harus berdoa. Selama kita berpegang pada prinsip ini, bahwa tidak ada cara lain selain doa, kita selalu dapat maju ke tingkat berikutnya yang lebih baik. Bukan kehidupan tanpa masalah, melainkan kehidupan yang bertumbuh dengan menyelesaikan masalah melalui doa, kehidupan yang lebih dewasa dengan melewati rintangan melalui doa. Kiranya semua jemaat kita menjadi seperti itu. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan.